Indonesia utangnya 22 juta rupiah per orang. Tiap penduduk Indonesia, dari yang kaya sampai yang miskin, yang tinggal di rumah gedung sampai yang tinggal di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, semuanya berutang rata-rata 22 juta rupiah per orang. Atau, kalau di rumah Anda ada 5 orang, kira-kira keluarga Anda berutang 100 juta rupiah per orang. Padahal Anda tak pernah merasa punya utang, dan tak pernah merasa menggunakan uang 100 juta rupiah per keluarga. Mungkin ada ekonom yang mendebat, gak bisa gitu dong, kan pendapatan rata-rata penduduk tiap negara beda. Tabel ini misleading. Oke, kita bandingkan utang dengan pendapatan rata-rata per penduduk, atau istilah ekonominya utang dibanding GDP per kapita. Anda lihat, warga Jepang utangnya 217% pendapatan per tahun, bukan per bulan. Amerika 106,3%. Singapura utangnya 78% dari pendapatan tiap orang per tahun. Indonesia utangnya 46,7% pendapatan tiap penduduk per tahun. Analoginya begini, jika Anda gajinya 10 juta rupiah per bulan, setahun 120 juta rupiah, kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, saya kan nggak pernah bayar utang negara, yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global, silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya?